perubahan teknologi yang besar, perubahan regulasi, serta dinamika pasar yang fluktuatif. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis. Oke, jadi intinya apa? Intinya kalau kita bicara strategi korporasi, berarti level pada tingkatan tertinggi dalam perusahaan biasanya yang memutuskan dan merencanakan adalah direktur beserta dewan direksinya. Biasanya melibatkan para manajer, para pemegang saham, lalu juga pemilik usaha atau pemilik perusahaan tersebut. Nah, nantinya mereka bersama-sama berkumpul. Misalnya kalau dalam perusahaan dinamakan rapat tahunan atau sering juga disebut sebagai RAT. Nah, RAT ini biasanya rapat besar yang diadakan atau diselenggarakan dengan direktur utama, pemilik, dewan direksi. Nah, biasanya mereka akan merumuskan kira-kira nih perusahaan, misalnya Bank Mandiri, 5 tahun ke depan mau dibawa kemana? Apa sasarannya? Apa impiannya? Apa yang mau dicapai selama 5 tahun atau 10 tahun mendatang? Nah, inilah merupakan bentuk dari strategi korporasi. Nah, strategi korporasi tujuannya apa? Memenangkan persaingan, meningkatkan kemampuan bisnis, meningkatkan nilai keunggulan, lalu memperluas perusahaan, punya banyak cabang-cabang bisnis. Lalu dia juga bisa untuk restrukturisasi, yaitu perubahan terhadap bisnis yang ada dalam perusahaan, seperti apakah menambah divisi, menambah unit kerja, dan lain sebagainya. Nah, selain itu apa? Strategi korporasi untuk menghadapi perubahan lingkungan. Contohnya apa? Misalnya perusahaan seperti dunia menghadapi wabah bersama, yaitu COVID-19. Nah, dalam strategi korporasi, perusahaan pimpinan harus berpikir, menganalisis, mengambil keputusan dalam strategi korporasi menghadapi seperti COVID-19, misalnya wabah bersama dalam global, tindakan apa yang perlu dilakukan? Jangan sampai bisnis dalam perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Jenis-jenis strategi level korporat. 1. Strategi pertumbuhan. Integrasi horizontal, mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk meningkatkan pangsa pasar. Integrasi vertikal, mengendalikan rantai pasokan dengan mengambil alih pemasok. Integrasi ke belakang atau distributor. Integrasi ke depan, diversifikasi, memasuki industri baru yang berkaitan. Diversifikasi terkait atau tidak berkaitan. Diversifikasi tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan. 2. Strategi stabilitas. Strategi tidak berubah, tetap beroperasi dengan strategi yang sama karena sudah sangat efektif. Strategi profitabilitas, memaksimalkan keuntungan tanpa melakukan ekspansi atau perubahan besar dalam bisnis. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa ada berbagai jenis-jenis strategi korporasi. Strategi pertumbuhan itu apa? Meningkatkan kemampuan perusahaan menjadi lebih baik dalam bisnis, seperti akuisisi. Apa ini akuisisi? Nah, misalnya ada perusahaan yang bangkrut, saya datang, mau nggak perusahaan tersebut saya jual, saya selamatkan, berapa aset yang kamu miliki, coba dihitung. Nah, nanti sesudah dijual dibeli menjadi milik perusahaan saya, jadi anak cabang. Contohnya seperti Kecap Cap Bango. Nah, Kecap Cap Bango sekarang sudah bagian dari perusahaan Unilever, anak perusahaan. Karena kenapa? Cap Bango sekarang sudah dibeli sepenuhnya, aset kekayaan perusahaan sekarang menjadi bagian anak perusahaan dari Unilever. Nah, lalu ada strategi diverifikasi, yaitu apa? Namanya diverifikasi yaitu strategi untuk menciptakan berbagai macam jenis-jenis industri yang berkaitan. Contohnya seperti apa industri yang berkaitan? Contohnya seperti Astra Honda. Dia bisnis utamanya apa sih? Menjual produk otomotif. Nah, tapi ini bukan nggak bisnis baru yang mendukung, ada penyediaan spare part.
Nah, yaitu penyediaan layanan servis AHAS Astra. Lalu Astra juga menyediakan yang berkaitan, yaitu membantu dalam hal memberikan kredit, yaitu ada Astra Finance dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Atau yang boleh dikatakan diverifikasi yang tidak ada keterkaitan. Nah, seperti apa nih yang tidak ada keterkaitan? Nah, contohnya misalnya PT Gramedia Group. Nah, PT Gramedia Group itu tiba-tiba dia mau buka bisnis baru, yang tadinya bisnis utamanya adalah penerbit buku dan toko buku, tiba-tiba dia membuka Hotel Santika. Nah, kalau dipikir sampai 3 jam rambut rontok, hubungannya apa? Ya nggak ada hubungan. Nah, artinya dia membuka konsep bisnis yang baru yang nggak ada kaitannya dengan bisnis sebelumnya. Lalu apalagi strategi stabilitas, itu apa? Menjaga bisnis yang sudah ada. Bagaimana agar bisnis yang sudah ada itu tetap bisa berkembang, maju, bukan hanya sekedar bertahan. Contoh seperti Bakmi Gajah Mada. Nah, dia hanya bertahan terhadap bisnis makanan kuliner berupa bakmi. Kalau ditanya apakah misalnya pemiliknya mau gak buka bisnis yang baru, udah deh gak usah, ini aja cukup. Nah, berarti dia menetapkan strategi stabilitas. Lalu apalagi strategi? Nah, yang terakhir, kalau bisnisnya tersebut misalnya tidak dapat diselamatkan, banyak mengalami kerugian, lalu dikarenakan karena ketidakmampuan bersaing. Nah, strategi korporasi terakhir apa? Ini mau nggak mau, akhirnya perusahaan tersebut dijual. Dengan apa? Menyelamatkan berbagai aset yang bisa diselamatkan. Ini disebut sebagai strategi likuidasi. Atau dalam bentuk strategi restrukturisasi. Seperti apa contohnya? Misalnya contoh seperti perusahaan Toyota. Toyota itu pernah melakukan restrukturisasi besar-besaran di era tahun 90-an. Kalau kalian pernah baca artikelnya, Toyota itu pertama kali bekerja, perusahaan industrinya itu industri mesin tekstil. Tapi tahun 90, Toyota mengalami restrukturisasi besar-besaran dari industri tekstil menuju ke industri otomotif. Nah, ini dia contohnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi atau perusahaan, yaitu ada lingkungan eksternal, persaingan industri, kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan perubahan teknologi. Yang kedua ada sumber daya internal, yaitu kapasitas keuangan, keunggulan kompetitif, dan budaya organisasi. Dan yang terakhir ada tujuan perusahaan, yaitu visi, misi, dan nilai yang dipegang oleh perusahaan. Oke, strategi korporasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Contoh seperti sekarang, di mana hampir semua negara, bukan hanya di Indonesia, di Cina, Jepang, Korea Selatan, mengalami pemutusan hubungan kerja sampai ratusan. Banyak perusahaan-perusahaan besar kayak di Cina, perusahaan Huawei, perusahaan Infinix, dan lain sebagainya, mereka sampai sebagian besar menggantikan tenaga kerja manusia dengan robot. Nah, ini menjadi sebuah nilai tantangan baru nih dalam dunia bisnis. Apa yang perlu dilakukan? Nah, begitu juga sama dengan kondisi Indonesia. Sesudah itu banyak juga setelah COVID, penurunan nilai daya beli masyarakat. Nah, kita lihat tuh banyak pedagang-pedagang di Tanah Abang, Roxy, Mangga 2, atau tempat-tempat pusat perdagangan yang lainnya mengalami penurunan penjualan. Banyak store-store yang sudah tidak lagi mereka melakukan kontrak lagi di mall. Nah, ini menjadi tantangan baru dalam strategi korporasi. Apa yang perlu dilakukan perusahaan nih? Nah, dalam eksternal. Nah, belum lagi persaingan terhadap era global, di mana banyaknya industri-industri dari luar masuk ke Indonesia. Seperti produk-produk tekstil dari batik dari Cina, harganya lebih murah. Nah, ini perusahaan harus bisa memikirkan
perusahaan lokal, apa perlu strategi yang perlu dibangun dalam memenangkan persaingan. Jadi strategi korporasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ada pertanyaan kira-kira strategi eksternal, maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam strategi eksternal. Nah, selain ini apa? Tentu dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan. Bagaimana sumber daya organisasinya, seperti anggarannya, dananya, keuangannya. Kalau dalam bahasa Inggris bilang fulusnya bagaimana. Nah, kalau dalam bahasa Jepang hepengnya seperti apa perusahaannya, kemampuan dalam pendanaan, lalu dilihat informasinya, teknologinya, sumber daya manusianya seperti apa. Nah, setelah itu perusahaan akan memperhatikan bagaimana kemampuan bisnisnya ya. Saya sejauh mana kemampuan dalam produksi, meraih keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu baru faktor yang mempengaruhi hal lain seperti tujuan perusahaan, sasaran, nilai bisnis apa yang perlu dibangun, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada implementasi strategi korporat, yaitu evaluasi posisi perusahaan, ada analisis SWOT, yaitu strength, weaknesses, opportunity, dan strength. Dan yang kedua itu ada penyusunan rencana strategis, yaitu menetapkan tujuan jangka panjang dan alokasi sumber daya. Ada eksekusi strategi, yaitu mengimplementasikan strategi yang telah dirancang dengan pengawasan ketat. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu mengukur keberhasilan strategi dan melakukan perubahan jika diperlukan. Oke, nah nantinya kalau strategi ini sudah dilaksanakan, diterapkan, dan direalisasikan menjadi sebuah nilai yang nyata yang digunakan perusahaan untuk memenangkan persaingan, maka perusahaan perlu untuk mengevaluasi. Mengevaluasi ini maksudnya apa? Melihat tingkat keberhasilannya dari rencana yang telah disesuaikan atau dibuat dengan realisasinya. Nah, sudah benar atau tidak, sesuai dengan antara rencana dengan kenyataan atau impian dengan kenyataan. Nah, oleh sebab itu perusahaan perlu mengevaluasi. Tujuannya apa? Memperbaiki, meningkatkan, dan lain sebagainya. Supaya dengan adanya evaluasi perusahaan apa? Bisa terus meningkatkan kemampuan dalam bisnisnya. Oke, lanjut. Jadi untuk kesimpulannya itu, strategi korporat itu penting untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan bisa tetap kompetitif di tengah persaingan global. Oke, coba sekali-kali dengan suara ketua kelasnya. Apa kesimpulannya ketua kelas? 3 saja. Nah, sebelum terakhir penutup. Strategi korporasi adalah strategi paling utama dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan. Yang pertama, Pak. Ya, pertama. Tenang, jangan panik. Oke, ya. Nah, betul, pertama, strategi korporasi merupakan strategi pada tingkatan level tinggi dalam perusahaan yang dibuat, diputuskan, dirumuskan, dan direncanakan oleh dewan direksi, baik itu para manajer, pimpinan perusahaan, atau pemilik usaha maupun para pemegang saham. Nah, sudah 1, 2. Apa nih? Strategi korporasi meliputi 3 hal bidang yang bisa digunakan perusahaan. Apa saja tadi digunakan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan, mempertahankan bisnis yang sudah ada. Lalu yang ketiga apa? Menyelamatkan bisnis dalam perusahaan. Seperti kalau perusahaannya sudah bangkrut, ya sudah dilikuidasi. Nah, ini ketiga apa nih? Coba simpulan ketiga, 1, 2 udah dibantu tuh. Nah, tadi bisa apa tuh?
Strategi korporasi, jika ingin perusahaan menetapkan pertumbuhan perusahaan, perusahaan bisa menetapkan dengan cara apa? Akuisisi. Lalu bisa melakukan pertumbuhan merger. Lalu yang ketiga bisa diverifikasi. Nah, yang bersifat diverifikasi vertikal dan horizontal. Vertikal yang berhubungan dengan bisnis sebelumnya, kalau horizontal yang tidak ada kaitannya dengan bisnis sebelumnya. Kayak tadi Gramedia, tiba-tiba buka hotel. Nah, kalau bisnis pertumbuhan yang ada kaitannya apa? Misalnya Gramedia buka penerbit, nah lalu buka toko bukunya. Nah, itu masih ada keterkaitan bisnis sebelumnya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo. Enggak ada? Kalau tidak ada, ya ditutup. Sekian dari Bapak